إسرافيل وعزرائيل وملائكة الحملة العرش وملائكة الحفظة وملائكة السفرة كرام برر عليهم الصلاة والسلام. ثم إلى أرواح أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وسائر الصحابة القرابة والتابعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ومقلدين في الدين العلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسادة الصوفيات المحققين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى حضرات أهل سلسلة قراءة القرآن خصوصا سيدي سفيان الثوري وسيدي محمد حنفي مذهب وسيدي علي المرسي في رئيس الأبدال سيدي الشيخ أبي مدين المغربي ومستجب بالدعاء سيدي الشيخ عمران بن حسين رضي الله عنهم من حضرة أولياء الله تعالى في مشارق الأرض ومغارب في برها وبحرها خصوصا سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والمخلط محمد بهاء الدين النقشبندي علي أبي حسن بن عبد الجبار الشاذلي وسيدي محمد بن عبد الكريم سمن المدني وسيدي محمد أرشد بن عبد الله البنجري وخليفة شهاب بن ماشر البنجري وسيدي حبيب تونغان برانgan وسيدي Pangeran Nutingkum وسيدي حبيب عبد الرحمن بن ياسر وسيدي أبو طلحة سليمان النووي بن عمر البنزري وسيدي زين الدين سمباي علي بن عبد الله البنجر المكيم شراني عبد العارف بن اسماء مزين بن عبد الغني وسيدي محمد بن كرافيا وسيدي بن نواوي بن ناجي ربيع وجميع مشايخنا ومعلمينا خصوصا آبائنا وأمهاتنا وقراباتنا وجيراننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات غفر الله لنا ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبد ودهر الدهر. قال رضي الله عنه ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni mengenal nama Allah Subhanahu wa taala Al-Majid. Arti Al-Majid adalah yang mulia zatnya. Maksud dari mulia zat Allah yaitu Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Sifat kesempurnaan Allah seperti kekuasaannya yang tiada batas dan maha suci Allah dari berbagai macam sifat-sifat yang berkekurangan. Kita sebagai hamba yang beriman kepada Al-Majid hendaklah memiliki akhlak yang mulia. Ada manusia yang langsung diberi Allah akhlak yang banyak tanpa bersusah payah untuk mendapatkannya, seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Tuhanku memberikan aku adab, maka dia baguskan adabku, ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma inni as'aluka as-sihhah wal 'afiyata wa husnal khuluq."
Ya Allah, bahwasanya aku meminta kepada Engkau kesehatan, keafiatan dan akhlak yang mulia. Jadi Nabi aja beliau memberikan contoh kepada kita, masih meminta kepada Allah, pertama tentang kesehatan, kedua tentang keafiatan, dan ketiga akhlak yang mulia. Ada lagi manusia yang diberi Allah sedikit saja akhlaknya. Jadi akhlak itu diibaratkan seperti kadar iman seseorang, kadang bertambah, kadang berkurang, ya. Ada yang sedikit saja akhlaknya, sehingga akhlaknya kurang bagus, ya, kurang baik. Maka yang demikian ini bisa ditambah dengan memperbaiki akhlak. Jadi memperbaiki akhlak bagaimana? Belajar. Lalu ada dulu pelajaran akhlak lil banin, macam-macam. Bagaimana dalam adab keseharian dan seterusnya. Nah, belajar memperbaikinya. Jadi bagaimana Nabi bersabda, hasinu akhlaqahum, ujar Nabi, perbaikilah akhlak kalian. Jadi tabiat memang susah, sulit untuk berubah, tapi dengan belajar berdoa, fa insyaallah bisa dirubah, ya. Artinya belajar lalu didoakan mudahan menjadi baik. Wa hassin akhlaqahum, Allahumma faqihhum fid din wa hassin akhlaqahum. Ya Allah, berikan pemahaman agama pada anak-anak dan cucuku dan baikiakan akhlak mereka, ya. Jadi kita sebagai orang tua, kakek, nenek mendoakan terus siang malam kepada anak-anak kita, di samping juga berikan pelajaran contoh kepada mereka. Niscaya berubah, ya, niscaya berubah akhlak yang mungkin tadinya kurang bagus menjadi bagus. Nah, akhlak bisa dirubah dengan latihan-latihan atau riyadhah. Ya, makanya di pesantren dipelajari bukan hanya teori tapi langsung diberikan praktek. Yang salah satu di antaranya adalah bagaimana kita dalam berkhidmat kepada guru, ulama, kiai, bagaimana kita dalam beradab kepada kakak. Ya, ada dulu istilahnya kakak. Kakak itu maksudnya yang lebih tua dari kita. Jadi dilatih, dilajari kakak tingkat, kakak kelas dan seterusnya, apalagi ustadz, ya. Jadi dilatih bisa. Tanpa dilatih untuk memperbaiki tidak bisa akhlak berubah, dilatih. Namun di rumah kita berikan contoh, umpama makan jangan sambil bebandiran, makan jangan berdiri, makan minum jangan berdiri, berikan contoh. Anak kita, cucu kita, mengkainya aja makan berdiri. Kai sarik-sarik, makan berduduk. Kayak aja semalam jaka undangan Haji Ahmad berdiri. Kayak apa namanya contoh. Cucunya pintar bandir. Nah, jadi bisa dirubah sehingga yang tidak baik menjadi baik. Jika sudah mempunyai akhlak yang baik, nanti di hari kiamat bisa diharapkan untuk memperberat timbangan amal kebaikannya. Makanya adab-adab itu diperhatikan. Likulli syai' adab. Segala sesuatu ada adab-adabnya. Masuk masjid apa macam adabnya ada, di dalam masjid apa macam adabnya ada, ya. Masuk WC dan sebagainya adabnya ada, makan dan minum semua semua punya adab. Adab itu bagian juga daripada akhlakul karimah yang tidak ada lain, yang sudah berhasil dicontohkan, bukan menyuruh aja Nabi. Cakap bahasa kasar tuh Nabi kada menyuruh aja, sidin sudah mempraktekkan. Kayak apa di masjid, pandir taruskah Nabi? Nah, bila seorang di masjid pandir tarus, berarti di luar jalur ngarannya. Bila kereta api itu di luar jalur bahaya. Gitu aja, jadi tidak usah tinggi-tinggi ilmu, ya. Nabi adalah makan minum berdiri. Oh, jangan diompati, ikuti kita, duduk kita.
Namanya pas di undangan kursinya kedadak, kalau semakan bulik aja atau bungkus. Nah, jadi sudah diberikan contoh, dipraktekkan dan berhasil. Ya, kita ini cuman mengikuti, mencontoh. Ya. Namun kita mempraktekkan dengan anak cucu, kadang-kadang kita sendiri lupa. Kenapa kayak makan tangan kiri? Nah, aku nih kidal di sini. Tahu kidal? Kekuatan di kiri. Jadi bila makan bekacau kawa kanan, bila bersendok banyak loh orang makan kiri itu. Aku pejabat aja berapa ekor hati kepala SKPD. Kebetulan makan semeja, kalau asik sih makan kiri, bersendok. Ya. Nah, ya. Jadi kita sendiri mencontohkan, ya. Nah, jika sudah mempunyai akhlak yang baik, nanti di hari kiamat kita bisa mengharapkan untuk memperberat timbangan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sempurna akhlaknya. Ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Nabi itu lengkap, jisimnya, badannya bagus, akhlaknya bagus juga. Kalau kita bisa awaknya bagus, akhlaknya naudzubillah. Wah, kalau dilihat penampilan, masya Allah, luar biasa, gagah tampak sekali berpandir, wah, judes tuh, Nah, sehingga akhlak beliau jadi contoh teladan bagi umatnya, dan beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain karena hendak menyempurnakan akhlak. Karena di zaman jahiliyah itu ada juga akhlak sudah, cuma kada sempurna. Contoh gotong royong ada di zaman jahiliyah. Orang jahiliyah suka menerima tamu, ada. Makanya Habib Zain kemarin, salah satu di antara keberhasilan, maksudnya pesantren Dalwa ini sangat pesat perkembangannya adalah doanya para tamu-tamu. Adalah Buya Habib Hasan itu paling senang kalau kedatangan tamu, mau orang alim, orang biasa, mau apa, pasti paling tidak mendoakan. Ya, kita kedatangan tamu, masya Allah, pasti tamu tuh mendoakan. Paling tidak, mudah-mudahan biar Pak Basuki bebini pulang. Namanya wani ya. Lagian emang sudah begini mau waninya aja bang lagi kada. Sehingga akhlak beliau jadi contoh dan teladan bagi umatnya. Dan beliau diutus tidak lain karena hendak menyempurnakan akhlak, sebagaimana sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi akhlak disempurnakan, Nabi diutus menyempurnakan, membaiki. Karena waktu itu ada juga sudah akhlak, cuman macam-macam akhlaknya ya. Seperti mereka suka tolong menolong dalam hal macam-macam pun juga. Kebaikan iya, ada baik iya juga. Ya, bahasa kasarnya begitu, sehingga Nabi sempurnakan semuanya. Barang siapa yang paling banyak dapat bagian bisa mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia akan mendapat kedudukan dekat dengan beliau di hari kiamat bila banyak kita mencontoh Nabi. Ya, syukur-syukur dalam semua kehidupan kita, mulai hendak guring sampai bangun guring, hendak guring lagi. Karena guring pun juga ada adab-adabnya, tata caranya. Dan semua dilakoni, dicontoh digawi oleh Rasulullah SAW sampai kena anak guring pulang. Berarti semua aktivitas kita keseharian, begawinya apa macam dan semuanya. Nah, bila kita kawan mencontoh itu lebih banyak, ya kita kadang-kadang kan ya bisa mencontoh yang ini, yang lain mungkin tidak. Artinya untuk mencari kesempurnaan mencontoh Nabi tidak bisa sempurna betul. Ya.
Walaupun mungkin sunnah oke, begini begitu, ada lagi nanti yang kekurangan kita ya. Sunnah-sunnah yang lain banyak kita yang kadang-kadang bisa lupa. Salah satu diantaranya main unggah-unggah apung, bisa kada ingat berdoa. Tahulah main unggah apung. Nah, tahu nih Pak Sultan apa main unggah apung. Kalau yang lain-lain oke, habis bebulang, bersiwak, bertongkat apa macam. Nah, bisa jadi main unggah apung kada ingat berdoa, sidin langsung tembak aja saya jadi.